Ya, Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Pada sore hari ini saya memberi tema firman Tuhan Sang Air Hidup. Ya, beberapa waktu yang lalu secara tidak sengaja saya melihat sebuah podcast. Nah, di podcast itu hostnya menghadirkan dua wanita. Yang pertama adalah wanita yang diselingkuhi dengan seorang wanita lain. Dan yang kedua adalah wanita pelakor, tapi berbeda. Maksudnya pelakornya bukan wanita yang sama, jadi pria lain. Nah, singkat cerita, sang pelakor ini ditanya oleh hostnya, Ibu atau Mbak gitu ya, apakah Mbak nggak mau menjalani kehidupan normal sebagai seorang wanita, mempunyai suami yang sah dan berkeluarga. Lalu wanita pelakor ini menceritakan bahwa dia sebenarnya sudah 3 kali menikah. Dan semua mantan suaminya itu berselingkuh. Lalu setelah dia menjalani ketiga pernikahan dengan 3 pria, dia bertekad untuk nggak menikah. Dan dia memutuskan untuk menjadi pelakor. Terus dia ngomong, toh saya sebagai wanita semua kebutuhan saya dipenuhi. Dan singkat cerita, wanita ini tidak merasa bersalah Bapak Ibu dengan apa yang dia putuskan. Nah, saat saya mendengar kisah ini, saya teringat dengan kisah di dalam Alkitab yang kurang lebih hampir sama, yaitu kisah tentang perempuan Samaria. Bapak Ibu, suatu waktu Tuhan secara khusus datang kepada seorang perempuan Samaria. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Yohanes 4 ayat 4 sampai 30, tidak saya bacakan di tempat ini. Kita akan baca secara bertahap. Nah, di dalam cerita ini kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada perempuan Samaria ini. Yang diceritakan, fakta yang diceritakan di dalam Alkitab, hanya di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, mungkin bisa dibacakan, Yohanes 4 ayat yang ke-18. Yohanes 4 ayat yang ke-18, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Ya, fakta yang pertama, wanita ini sudah mempunyai 5 suami dan saat bertemu Tuhan Yesus, dia lagi nggak bersama suami yang itu, bersama laki-laki lain. Jadi dia mempunyai kehidupan rumah tangga yang kacau, kalau saya boleh menyimpulkan. Yang kedua, yang diceritakan di dalam kisah ini, kita baca di dalam ayat 6 dan 7. Yohanes 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Fakta yang kedua, wanita ini melakukan kegiatan di luar kebiasaan. Pada waktu itu, mereka para wanita biasa mengambil air di pagi atau sore hari atau menjelang malam. Jadi kebiasaan mengambil air di waktu siang hari itu bukan kebiasaan orang-orang pada saat itu. Di dalam Kejadian 24 ayat 11 dikatakan, di sana disuruhlah unta itu berhenti di luar kota, dekat suatu sumur pada waktu petang hari.
waktu perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Jelas di sini, ini adalah salah satu contoh, maksudnya yang menyatakan bahwa wanita-wanita saat itu mengambil air pada waktu petang. Jadi kebiasaan ambil air di waktu siang hari itu bukan kebiasaan. Jelas Bapak Ibu ya, mengambil air di siang hari, waktu yang matahari terik, udara sangat panas, enggak ada yang akan melakukan hal itu. Orang biasanya ngambil di yang waktu hari sejuk, pagi atau sore hari. Bapak Ibu, dari dua hal ini aja menunjukkan ada suatu masalah di dalam kehidupan dari perempuan Samaria. Dan kelihatannya perempuan ini memang enggak diterima oleh masyarakat di kota itu. Dan dia adalah seorang Samaria. Dia pergi menimba air pada saat keadaan yang tidak biasa untuk mengambil air. Untuk apa? Dia untuk menghindari bertemu orang-orang sekotanya. Bapak Ibu, ada kemungkinan dia mungkin merasa enggak nyaman ketemu orang. Mungkin ada wanita-wanita yang lain akan menuding-nuding dia. Oh itu loh. Wanita ini loh merebut suamiku. Itu loh merebut suaminya itu. Nah, membuat dia mungkin enggak nyaman kalau bertemu dengan orang banyak. Dan saat itu pertemuannya dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu nanti kita lihat. Merubah kehidupan wanita ini luar biasa. Wanita ini dilepaskan dari segala hal yang mengikatnya. Mungkin perasaan takut, perasaan dihakimi, perasaan yang campur aduk di dalam kehidupan perempuan Samaria ini. Kita akan melihat sebagian percakapan dari perempuan Samaria ini ketika Tuhan datang dan menawarkan air kehidupan kepada perempuan Samaria ini. Tolong dibacakan di dalam Yohanes 4, dibaca ayat 13 sampai 15 dahulu. Yohanes 4 ayat 13 sampai yang ke-15. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ya. Saat itu Tuhan sedang menawarkan air. Mungkin di pemahaman dari wanita ini dia memahaman air ini adalah air secara fisik yang bisa diminum. Dan saat itu Tuhan menggunakan air untuk menjelaskan kebenaran yang membawa kepada kehidupan yang kekal. Tapi lihat, sebelum Tuhan memberikan air itu kepada wanita ini, perempuan ini, Tuhan mengatakan sesuatu di ayat yang ke-16 sampai ke-18. Tolong dibacakan. Yohanes 4 ayat yang ke-16 sampai yang ke-18. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Lihat Bapak Ibu, ketika Tuhan mau memberikan air itu, yang dikatakan Tuhan sebelum air itu diberikan, Tuhan ngomong apa? Pergi, panggil suamimu dan datang ke sini. Apa artinya Bapak Ibu? Ketika air kehidupan itu mau diberikan, Tuhan mau
ada pemberesan di dalam hidup dari wanita ini. Wanita ini mempunyai masalah di dalam rumah tangganya. Kita nggak tahu kenapa dia bergonta-ganti suami, sudah hidup dengan 5 suami, sudah mempunyai, dan saat itu dia tinggal dengan laki-laki lain yang bukan suaminya. Bapak Ibu, jelas wanita ini mempunyai masalah di dalam rumah tangganya. Bapak Ibu, sebuah contoh. Di LCD saya tampilkan ada sebuah gelas kotor. Bapak Ibu, kalau kita mau minum, tapi gelas kita jatuh penuh kotoran, kira-kira Bapak Ibu, mau minum enggak? Gelas yang kotor itu dimasukin air langsung kita minum. Apakah seperti itu yang akan Bapak Ibu lakukan? Semisal seandainya kita memakai gelas yang kotor itu untuk minum, sudahlah, repot mau ngambil air, repot mau cuci, sudahlah, enggak apa-apalah. Kita ngambil air, kita tuang ke gelas itu. Menurut Bapak Ibu, bisakah kita merasakan kesegaran air itu? Apakah air itu tetap murni saat diminum? Apakah rasa dan kualitas air itu masih tetap atau sudah berubah sesuai dengan gelas yang kotor itu tadi? Bukankah kita harus bersihkan dahulu gelas? Aduh, ya saya mau minum air yang segar. Ya gelas yang kotor tadi dicuci dahulu. Bukan hanya diairi, kita perlu bersihkan dengan sabun, dengan saput. Benar Bapak Ibu? Untuk kita merasakan segarnya air. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita Bapak Ibu. Untuk bisa menikmati air kehidupan, yaitu firman Tuhan, kita perlu wadah, hati kita, hidup kita perlu bersih. Kita harus mau dibersihkan. Dosa-dosa, perbuatan yang mungkin kita simpan dalam kehidupan kita, harus kita bereskan di hadapan Tuhan. Seperti wanita Samaria, perempuan Samaria ini. Ketika Tuhan mau memberikan air kehidupan itu, Tuhan nggak mau langsung memberikan. Tapi Tuhan ngomong, pergi, panggil suamimu. Artinya apa? Tuhan mau memulihkan rumah tangga, memulihkan kehidupan dari wanita ini. Bapak Ibu, walaupun kita sudah menjadi orang Kristen, Bapak Ibu rajin ke gereja, ikut komsel dan sebagainya, bahkan sudah melayani Tuhan. Namun kalau Bapak Ibu tidak mengizinkan Tuhan membersihkan hidup kita, membersihkan segala hal yang kotor, yang najis dalam kehidupan kita, apa yang terjadi? Walaupun kita sudah pelayanan kita jadi kotor Bapak Ibu. Sama seperti ilustrasi tadi, gelas tadi. Kalau pelayanan kita kotor, kira-kira apakah Tuhan berkenan atas segala apa yang kita lakukan di hadapan Tuhan? Kita baca di dalam Matius 23 ayat 27 sampai 28. Matius 23 ayat yang ke-27 sampai yang ke-28. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikian jugalah kamu,
Di sebelah luar kamu tampaknya benar, kamu tampaknya suci, kamu tampaknya rohani. Tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedujanaan. Tuhan ngomong celaka. Kita enggak berkenan di hadapan Tuhan kalau hidup kita belum ada yang enggak beres. Ketika hidup kita, gelas kita, wadah kita bersihkan dahulu. Firman Tuhan kita tuang dalam kehidupan kita. Kita minum air itu, firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, firman Tuhan itu membawa kehidupan bagi kita. Kita baca di dalam Amsal 11 ayat yang ke-19. Amsal 11 ayat yang ke-19. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Ayat Amsal 12 ayat 28. Amsal 12 ayat yang ke-28. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Lihat Bapak Ibu, ketika kita hidup bersih, kebenaran itu ada, kita minum air kehidupan itu membawa kita kepada kehidupan. Ada hidup yang kita jalani. Bapak Ibu, perempuan Samaria ini kira-kira dia mengerti enggak tentang ibadah? Menurut Bapak Ibu, dia mengerti enggak tentang ibadah? Dia mengerti Bapak Ibu. Kita baca di dalam ayat yang 19 dan 20. Yohanes 4 ayat 19 dan 20. Yohanes 4 ayat 19 sampai yang ke-20. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Bapak Ibu, wanita ini, perempuan ini, dia mengerti tentang ibadah. Mungkin dia sudah diajarin oleh orang tuanya, kalau menyembah nanti di gunung ini. Dia mengerti tentang hal itu. Mungkin bisa dikatakan kalau zaman sekarang, wanita ini seperti Kristen KTP. Dia lahir di dalam keluarga Kristen mungkin, yang sudah dikenalkan tentang cara beribadah. Namun dia tidak tahu ibadah seperti apa yang menyukakan hati Tuhan. Ibadah lahiriah yang dilakukan oleh perempuan Samaria ini tidak membawa dia ketaatan pada firman Tuhan. Firman Tuhan tidak mengubah kehidupan dari wanita ini. Dia tetap melakukan dosa perzinahan. Bapak Ibu, hal ini menjadi peringatan juga buat setiap kita. Peringatan keras. Walaupun kita sudah menjadi orang Kristen, kita lahir langsung menjadi orang Kristen. Kita sudah bahkan melayani. Mungkin pelayanan kita luar biasa, diakui. Kita menjadi worship leader yang kita bisa mengangkat suasana, membawa orang menyembah Tuhan. Mungkin juga mempunyai jabatan di gereja. Tetapi kalau hidup atau wadah kita bercampur dengan dosa, seperti mungkin free sex, seks bebas, gonta-ganti pasangan, kita kawin cerai, kita selingkuh, kita mulai main mata dengan yang bukan pasangan kita. Jelas kalau main mata bukan dengan pasangan kita. Terus ada dosa LGBT, dosa-dosa kepahitan, dosa-dosa tidak mau mengampuni. Jika hal itu masih kita simpan erat-erat di dalam kehidupan kita, kira-kira Bapak Ibu, apakah Tuhan akan berkenan atas segala pelayanan kita? Ketika wanita ini mau
menerima air kehidupan itu, Tuhan ngomong, panggil suamimu. Tuhan mau bereskan dahulu hal-hal yang menjadi penghambat di dalam kehidupan wanita ini. Sekarang bagaimana mungkin firman Tuhan bisa memberikan kehidupan kalau kita merusak firman Tuhan dengan segala kenajisan kita. Kita menutup telinga dan hati kita untuk firman Tuhan. Setiap kali firman Tuhan mengatakan, engkau harus kudus, engkau tidak boleh berzina, engkau tidak boleh mengingini milik orang lain. Kita tutup telinga kita tutup hati kita. Kita nggak mau buang dosa gitu. Kita nggak merasa, aduh, jangan Tuhan, ini jangan sentuh. Bagaimana Tuhan mau memberkati? Bagaimana Tuhan mau memberikan limpah berkat dalam kehidupan kita? Ataupun mungkin aja kita masih ikut tradisi-tradisi yang orang di luar sana ikut sembayangan, mulai menghitung hari baik. Maaf Bapak Ibu, Tuhan sudah menciptakan semua hari baik. Mari kita belajar sesuai apa yang firman Tuhan katakan. Belajarlah nurut. Jangan belajar untuk, aduh nanti kalau dikatain orang lain gimana, aduh nanti keluargaku yang lain gimana, aku nanti dikatain gak ikut kebiasaan dari keluarga. Kalau kita lebih nurut apa kata orang daripada apa kata Tuhan, firman Tuhan tidak akan bisa mengubah kehidupan kita. Yeremia 5 ayat yang ke-25. Yeremia 5 ayat yang ke-25. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Lihat, ketika Tuhan mau memberkati, mau melimpahi, namun ketika dosa itu sudah menghambat, dosa, kesalahan kita tetap simpan erat-erat di dalam kehidupan kita. Tuhan gak bisa memberikan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Setiap kali firman Tuhan membersihkan kehidupan kita tolak. Enggak, firman ini bukan untuk aku, ini untuk orang itu. Tapi kita maunya firman Tuhan yang menghibur, yang memberi berkata tentang berkat aja loh. Kita mau Tuhan memberkati kita mau Tuhan menyembuhkan kita mau Tuhan mencurahkan berkat berlimpah dalam keluarga kita, bahkan menuntut Tuhan melimpahi kita dengan kebaikan Tuhan. Tapi kita nggak mau lakukan bagian kita. Dengan gitu kita ngomong, aku mengasihi Engkau Tuhan, aku cinta Engkau Yesus. Bapak Ibu, bukankah kita sedang membodohi Tuhan? Apa Bapak Ibu pikir Tuhan akan, oh iya ya anakku mengatakan cinta. Tapi perbuatan dan tingkah laku kita tidak menunjukkan kita mengasihi Tuhan. Kita aja loh sebagai orang tua, ketika kita minta anak kita nurut sama kita. Ketika anak kita sikapnya menyakiti hati kita aja, kita rasanya, terus dia ngomong, aku sayang mama, aku sayang papa. Tapi tingkah lakunya suka bentak-bentak mungkin, suka berkata kasar mungkin. Apakah kita percaya kepada anak kita? Mari Bapak Ibu, kita belajar. Setiap kali firman Tuhan mengoreksi kehidupan kita. Kalau kita marah sama anak kita, Bapak Ibu, kira-kira kita benci enggak sih sama anak kita? Enggak kan? Kita ngomongi anak kita, jangan seperti ini nak. Enggak boleh pukul-pukul orang, enggak boleh menyakiti orang. Kalau kita menasehati kan untuk membawa kebaikan. Begitu juga dengan firman Tuhan. Mungkin terkadang firman Tuhan membuat kita sakit Bapak Ibu. Mungkin merasa firman Tuhan ini keras. Tapi Tuhan sedang membersihkan kehidupan kita seperti gelas kotor tadi.
Supaya apa? Supaya firman Tuhan, air kehidupan itu kita boleh rasakan kesegaran. Dan kita akan lihat dampaknya nanti luar biasa. Amsal 11 ayat 19 sampai 21. Amsal 11 ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Sungguh, orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Lihat Bapak Ibu, bagaimana orang yang berpegang pada firman Tuhan, yang mau hidupnya dibersihkan oleh firman Tuhan, menuju hidup. Orang yang serong hatinya, orang yang hidupnya enggak bersih, Tuhan melihatnya enggak suka. Itu merupakan kekejian di mata Tuhan. Ketika Tuhan Yesus menawarkan air kehidupan itu, perempuan Samaria ini, dia mau membuka hati dan hidupnya. Pada waktu Tuhan mengatakan, kau sudah mempunyai 5 suami, dan yang bersama dengan engkau sekarang bukanlah suamimu. Dia mengatakan benar. Dia enggak menutup-nutupi lagi. Dia enggak merasa enggak ngeles, enggak, oh bukan Tuhan. Oh itu loh Tuhan, karena suamiku enggak baik, suamiku juga jahat, suami yang pertama gini, yang kedua gini. Dia tidak mengatakan hal itu Bapak Ibu. Dia mau mengatakan, iya Tuhan, benar katamu. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika kita ditegur firman Tuhan, ketika Tuhan sudah membuka blak gitu ya, secara jelas, sudahkah kita dengan rela hati menerima? Atau mungkin kita marah? Apa sih Tuhan? Kok ikut campur urusan saya? Apakah seperti itu yang kita lakukan? Bapak Ibu, kita perlu firman Tuhan supaya wadah kita bersih, supaya hidup kita bersih. Ketika hidup kita bersih, ketika kita mengakui apapun yang kita lakukan, mungkin rasanya berat. Tuhan, aku pernah melakukan hal ini, aku pernah melakukan dosa ini. Mungkin kita berat. Tapi ketika kita sudah melakukan itu, sudah membuka pengakuan di hadapan Tuhan. Tuhan disukakan Bapak Ibu. Tuhan disukakan dengan segala pengakuan kita. Ketika anak kita mungkin berbuat salah. Dan anak kita ngomong, Mam, aku kapan hari begini-begini. Mungkin hati kita awalnya kaget. Tapi kita suka karena dia mau jujur. Dia mau terbuka, dia mau mengakui kesalahannya. Untuk itu, ayo kita belajar. Mau menerima firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi pegangan kehidupan kita. Mazmur 119 ayat 9 sampai yang ke-11. Kita baca. Mazmur 119 ayat yang 9 sampai yang ke-11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Bapak Ibu, hidup kita, saya akan coba Bapak Ibu fokus pada ilustrasi ini. Hidup kita mungkin seperti wadah ini. Hidup kita kotor. Hidup kita enggak bersih di hadapan Tuhan. Ada banyak mungkin kita mempunyai dosa di dalam kehidupan, dalam wadah ini. Ada dosa perselingkuhan mungkin, ada dosa
kepahitan hati. Ketika firman Tuhan ada dan membasuh kehidupan kita, akan seperti ini Bapak Ibu. Dia akan terus mengaliri air gelas ini, warnanya yang tadinya coklat, mungkin pekat. Kalau firman Tuhan mengaliri di dalam kehidupan kita, akhirnya warnanya berubah. Dia berubah. Karena firman Tuhan terus mengaliri di dalam hidup kita. Seperti gelas ini. Sekarang Bapak Ibu lihat warnanya berubah tidak? Dia sudah menjadi putih. Karena firman Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ketika perempuan Samaria ini dialiri oleh firman Tuhan, semua kotoran yang ada di dalam hidupnya, mungkin dia bukan hanya mempunyai masalah di dalam rumah tangganya, dia mempunyai masalah di lingkungan sekitar, dia takut ketemu orang, dia takut dimaki-maki, dihakimi. Namun ketika hidupnya dialiri firman Tuhan, hidupnya sungguh berubah. Kita baca di dalam Yohanes 4 ayat 28 sampai yang ke-30. Yohanes 4 ayat yang ke-28 sampai yang ke-30. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Bapak Ibu lihat perubahan dari perempuan ini. Yang dulunya takut ketemu orang lain, mau ambil air aja jam 12 waktu panas terik. Dia tidak mau ketemu orang. Saat itu dia justru meninggalkan tempayan, pergi ke kota, dan mencari orang-orang di kota itu. Mari lihat, dia nggak takut ketemu orang lain. Yang dulunya hidupnya jadi cemooh bagi orang lain, yang hidupnya dulu dipandang nggak berharga, wanita kotor, wanita najis. Saat firman Tuhan mengaliri seperti air ini tadi, gelas ini tadi, yang sudah bening, hidupnya diubahkan Bapak Ibu. Hidupnya diubahkan. Perkataannya sekarang dia mengatakan, itu ada Kristus, bukankah itu Kristus? Dia mengatakan segala sesuatu yang telah kuperbuat. Dia enggak, lihat Bapak Ibu, lihat saya sampai merasa surprise banget dengan wanita ini. Dia ngomong, dia sudah enggak malu-malu, dia tahu apa yang aku perbuat. Bukankah dia Kristus? Yang dulunya dia hidup di dalam kegelapan. Dosa yang menyeret dia dalam perzinahan. Bergonta-ganti pasangan. Satu laki-laki dia enggak puas, ganti laki-laki lain. Sampai 5 laki-laki, itu pun dia enggak puas. Sampai yang ke-6, itu laki-laki lain, bukan suaminya. Lihat Bapak Ibu, betapa luar biasa jatuhnya wanita ini. Namun ketika Tuhan menemukan wanita ini, dan Tuhan memberikan air kehidupan yang luar biasa ini, dia enggak takut. Dia enggak takut ketemu orang, dia enggak takut cacian orang, dia enggak butuh omongan orang. Dia enggak lagi hidup dalam ikatan. Mungkin ikatan minder. Perkataan dan sikapnya, perkataan dan hidupnya membawa berkat bagi orang lain. Hidupnya menuntun orang lain kepada Tuhan Yesus.
Bukankah itu yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan setiap kita? Bahwa pertobatan kita harus nyata, harus kelihatan. Wanita ini kira-kira Bapak Ibu kelihatan enggak perubahannya? Jelas kelihatan. Dia ketemu orang lain, dia mencari orang lain. Dan mengatakan yang dia alami, dia sudah enggak takut lagi. Lukas 3 ayat 7 dan 8. Lukas 3 ayat 7 sampai yang ke-8. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini." Lihat Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan jelas, hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Firman Tuhan ngomong, jangan berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Jangan berpikir dalam hati kita, aku orang Kristen, aku pasti diselamatkan. Aku sudah mendapat keselamatan. Oh ya, bagaimana dengan sikap dan hidup kita? Bagaimana dengan perkataan kita? Bagaimana dengan perbuatan kita? Sudahkah kita menunjukkan sikap-sikap pertobatan dalam kehidupan kita? Tuhan menegur dengan keras di dalam ayat yang tadi sebagai keturunan ular beludak. Itu yang Tuhan mau dari kehidupan kita tuh. Dia mau kita mengalami pertobatan. Dia mau memberikan air kehidupan bagi setiap kita. Berilah hati kita kepada Tuhan. Berilah hidup kita mau dikoreksi oleh firman Tuhan. Kalau Tuhan enggak sayang, dia enggak akan ngomong pada kita. Kalau Tuhan masih sayang, Tuhan masih mau memberikan firman Tuhan, itu Tuhan sayang kepada kehidupan kita. Dan lihat, ketika firman Tuhan sudah mengubah hidup kita, tanpa kita sadari, hidup kita seperti air segar Bapak Ibu. Air segar karena Tuhan sudah mengairi hidup kita dengan air segar. Air segar tadi meluber, dia mengalir keluar dan akhirnya menjadi berkat dimanapun kita berada. Seperti pada perempuan Samaria ini. Kita baca di dalam ayat yang ke Yohanes 4, ayat 39 sampai 42. Yohanes 4 ayat 39 sampai yang ke-42. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, "Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat." Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Lihat Bapak Ibu, Tuhan memakai perempuan Samaria, perempuan yang kelihatannya najis di mata orang-orang untuk menyelamatkan orang-orang sekota. Jika Tuhan bisa memakai perempuan Samaria ini, Tuhan juga bisa pakai kita. Juga bisa memakai saudara. Mungkin hidup kita berbeda dengan apa yang dialami oleh perempuan Samaria ini. Tapi mari Bapak Ibu, ketika firman Tuhan mengaliri kehidupan kita, kita mau dikoreksi firman Tuhan. Saat kita mungkin lagi di toko, jaga toko, mungkin saat kita bersosialisasi,
dimanapun kita berada. Nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Bukan lagi kita yang bekerja, tapi Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Seperti pada kisah perempuan Samaria ini. Orang-orang Samaria ini mencari Yesus, meminta kepadanya. Gara-gara perempuan Samaria. Jika ada di antara kita, mungkin kita mengalami hal-hal keresahan yang membuat kita resah dalam kehidupan kita. Masalah demi masalah ada di dalam kehidupan kita. Perasaan yang tidak puas dengan hidup yang sudah kita jalani. Kita merasa terikat, kita nggak mampu melepaskan diri. Datang pada Tuhan Yesus. Bukan minta, Tuhan menawarkan air kehidupan itu. Seperti kepada perempuan ini, dia sekarang lagi menawarkan air kehidupan bagi Bapak Ibu, saudara sekalian. Hanya dia yang mampu mengangkat segala ikatan. Segala dosa-dosa apapun itu. Dan ketika dosa, kesalahan, penolakan, mungkin ada rasa malu, rasa minder, ketakutan kita terungkap. Tuhan memberikan pengampunan. Ketika wanita ini membenarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan sedang mengoreksi wanita perempuan Samaria ini. Tuhan mengampuni. Tuhan memberikan pemulihan kepada perempuan ini. Yesus datang kepada kita, firman-Nya memberikan kehidupan. Kehidupan yang baru. Bagi perempuan Samaria, juga bagi setiap kita. Bukan jaminan kalau Bapak Ibu sekarang saat ini yang mendengar firman Tuhan, saya sudah Kristen, saya sudah kenal Tuhan. Buktikan bagaimana dengan buah-buah pertobatan kita. Bagaimana dengan rumah tangga kita dahulu, di dalam lingkupan yang paling terkecil. Bagaimana hubungan kita dengan suami kita, dengan anak-anak kita. Yakobus 1 ayat 21. Yakobus 1 ayat yang ke-21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Buang segala sesuatu yang kotor, yang menghambat kebaikan-kebaikan yang mau Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Dan terima dengan lemah lembut firman Tuhan. Bapak Ibu, saya akan akhiri sebelum ayat terakhir, saya akan menceritakan sebuah ilustrasi. Seorang kakek hidup di suatu perkebunan dengan cucunya, cucu laki-laki. Dan cucu laki-laki ini melihat kebiasaan dari kakeknya. Setiap pagi kakek ini bangun lebih awal, dia membaca Alkitab di meja. Dan cucu laki-laki ini mengamati kakeknya. Terus dia ngomong, "Kek, aku mencoba untuk membaca Alkitab seperti yang kakek lakukan. Tetapi aku nggak paham, Kek. Dan apa yang aku pahami, aku lupa secepat aku menutup buku ini. Sekarang apa sih kebaikan dari Alkitab ini, Kek?" Sang kakek menjawab dengan cara dia mengambil sebuah keranjang tempat arang, dilobangi bawahnya dan berkata, "Bawa keranjang ini ke sungai, isi dengan air, lalu bawa kembali ke sini." Tanpa tanya, si cucu melakukan perintah kakeknya. Dia bawa keranjang arang itu, keranjangnya aja ya Bapak Ibu, keranjang itu dibawa ke sungai, diisi air, kemudian cepat-cepat dia kembali ke kakeknya. Nah, jelas Bapak Ibu, wong keranjang
sudah dilobangi, airnya keluar. Semua air habis menetes sebelum sampai ke depan kakeknya. Terus dia ngomong, ayo ambil lagi, cepat, lebih cepat lagi. Kata sang kakek sambil tertawa. Terus si bocah ini, si cucu ini, dia kembali ke sungai, dia mengisi air di keranjang bekas arang itu, dia angkat, dengan cepat dia kembali ke kakeknya. Dan setiap kali dia berusaha semakin cepat, tetap saja keranjang yang dibawanya kosong sebelum dia tiba di depan kakeknya. Terus dia ngomong, aduh Dek, bagaimana bisa ngambil air dengan keranjang ini? Aku pakai ember aja ya kek ya. Kakek ini bilang, aku enggak menyuruh kamu membawa air dengan ember. Tetapi dengan keranjang arang ini, ayolah nak, ayo sayang, usahamu masih kurang sepertinya. Terus dari pintu rumah si kakek kembali mengamati usaha dari cucunya ini. Cucunya ini kembali ngambil air dengan dimasukkan di keranjang, kemudian dengan cepat dia berlari di kakeknya. Tapi jelas airnya habis. Kembali lagi, ayo kek, ayo nak, cepat nak. Kembali diambil air lagi dalam keranjang, kemudian dibawa lagi dan semuanya habis. Loh, lihat kek, semua usahaku sia-sia percuma. Terus kakek ini bilang, coba nak, kamu lihat keranjang yang kau bawa. Kata si kakek ini, dia sambil tersenyum, bocah ini melihat keranjangnya. Dan dia menyadari bahwa keranjang bekas arang ini tadi telah berubah dari kotor menjadi lebih bersih, baik di bagian luar maupun dalam. Setiap kali anak ini mengambil, menuang air di dalam keranjang ini dan membawa kepada kakeknya, habis dituang lagi, ambil kembali lagi ke kakeknya, habis. Ternyata keranjang ini menjadi lebih bersih, baik di dalam dan di luar. Lalu si kakek bilang, nak, inilah yang terjadi ketika kita membaca firman Tuhan. Kita memang nggak bisa memahami, kita mungkin nggak bisa mengingat semua secara utuh. Namun ketika kita membacanya sedikit demi sedikit, kita akan diubahkan oleh kebenaran-kebenaran yang tersimpan di dalamnya. Jika kita menaruh firman Tuhan di dalam hati, firman Tuhan akan membersihkan hati kita. Dia akan membersihkan jiwa kita. Segala keinginan dosa Tuhan bersihkan. Seperti wanita tadi, dia sudah tidak ingin lagi mencari tidak puasan dengan pria lain, pria lagi. Tapi hidupnya sekarang sudah diubahkan. Bapak Ibu, ketika kita berhadapan dengan satu masalah, ketika kita rajin membaca firman Tuhan, ketika kita berhadapan dengan masalah, firman itu akan kembali dan itu yang akan menguatkan kita. Membangkitkan kembali iman dan pengharapan kita. Mari, latihlah diri kita setiap hari untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan terima dengan lembut setiap firman Tuhan yang kita baca. Dan itu yang akan menjadi makanan yang manis bagi jiwa kita. Mazmur 19 ayat 8 sampai yang ke-11 sebagai ayat yang terakhir. Mazmur 19 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan nikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci,
tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan itu manis. Firman Tuhan itu menyegarkan jiwa. Biarlah kita terima segala firman Tuhan, koreksi firman Tuhan, nasihat firman Tuhan dalam kehidupan kita. Buang hal-hal yang membuat kita kotor. Buang dosa-dosa yang menghambat hal-hal yang baik dalam kehidupan kita.